Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11. Senang sekali bisa berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan epitel pada hewan. Seperti jaringan epidermis pada tumbuhan, jaringan epitel berperan sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar. Jaringan ini dapat ditemukan pada permukaan tubuh yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya, seperti kulit, usus, saluran pernafasan, saluran kandung kemih, bahkan pembuluh darah. Jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh dinamakan epitelium. Sedangkan jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh dinamakan mesotelium. Misalnya pada perikardium, pleura, dan peritoneum. Kemudian jaringan yang membatasi organ tubuh dinamakan endotelium. Di dalam struktur tubuh, jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya dari kerusakan. Jaringan ini juga penerima zat-zat dari organ-organ yang memiliki rongga dan tempat keluarnya enzim. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epitel pipih, epitel batang atau silinder, dan epitel kubus. Kita bisa membedakan ketiga jaringan epitel tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Epitel pipih memiliki ciri yakni selnya berbentuk pipih dengan nukleus bulat di tengah. Jaringan epitel pipih dapat berupa epitel pipih berlapis tunggal ataupun berlapis banyak. Epitel batang atau silinder tersusun oleh sel berbentuk seperti batang dengan nukleus bulat di dasar sel. Epitel ini dapat berupa epitel batang selapis atau epitel batang berlapis banyak. Sedangkan epitel kubus memiliki sel berbentuk kubus dengan nukleus bulat besar di tengah. Epitel ini dapat berupa epitel kubus selapis ataupun epitel kubus berlapis banyak. Ada lagi jaringan epitel unik yang dinamai epitel transisi. Epitel transisi merupakan jaringan epitel yang memiliki beberapa lapis sel. Tetapi sel-sel yang menyusun jaringan tersebut berupa campuran dari sel-sel yang telah disebutkan. Epitel transisi terletak di kantong kemih, ginjal, maupun uretra. Kita akan mempelajari masing-masing jenis epitel tersebut. Epitel pipih selapis memiliki sitoplasma yang sangat jernih. Inti selnya berbentuk bulat di tengah, dan sel-selnya tersusun sangat rapat. Jaringan epitel pipih selapis atau yang sederhana banyak ditemukan pada organ-organ seperti pembuluh darah, pembuluh limfa, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Jaringan epitel pipih selapis berperan dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Epitel pipih berlapis. Seperti epitel pipih selapis, sel jaringan epitel pipih berlapis tersusun sangat rapat. Rongga mulut, esofagus,
laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung banyak tersusun oleh jaringan ini. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Epitel batang selapis. Sel berbentuk batang, sitoplasma jernih, dengan inti sel bulat berada di dekat dasar, merupakan ciri-ciri dari jaringan ini. Epitel batang selapis banyak ditemukan pada usus, dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan bagian atas. Jaringan ini berfungsi dalam proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Epitel batang berlapis banyak. Seperti namanya, jaringan ini tersusun banyak oleh lapisan sel yang berbentuk batang. Jaringan epitel batang berlapis banyak terdapat pada beberapa organ tubuh seperti bagian mata yang berwarna putih, faring, laring, dan uretra. Fungsinya yaitu sebagai saluran zat tertentu, penerima gesekan, serta tempat sekresi yakni penghasil mukus dan ekskresi. Misalnya seperti yang ditemukan pada kelenjar ludah dan kelenjar susu. Epitel kubus selapis. Jaringan epitel berbentuk kubus selapis ditemui pada beberapa bagian. Misalnya permukaan ovarium, nefron, ginjal, dan lensa mata. Fungsinya adalah tempat sekresi. Epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus berlapis banyak terdapat pada beberapa bagian tubuh, yakni folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Fungsi jaringan ini adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Epitel transisi. Sel penyusun epitel transisi bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernafasan, ureter, dan kandung kemih. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kuboid seperti dadu atau silindris. Sementara berdasarkan fungsinya, jaringan hewan memiliki salah satu jenis jaringan khusus. Jaringan ini dapat kita sebut sebagai jaringan epitel kelenjar. Epitel kelenjar berfungsi khusus sebagai penghasil zat kimia. Dapat berupa hormon atau enzim. Epitel kelenjar banyak terdapat pada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, sehingga hasilnya masuk ke dalam pembuluh darah. Contoh kelenjar adrenal, timus,
dan tiroid. Sedangkan kelenjar eksokrin terdapat pada saluran keluar tubuh. Misalnya kelenjar keringat dan kelenjar ludah. Fungsinya adalah sebagai tempat sekresi zat dalam metabolisme. Demikian yang dapat diuraikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.